Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Marcel Chandra bisa menjumpai Anda dalam program NTV Interviews kita kali ini. Pemirsa, pasca perayaan Lebaran, fenomena urbanisasi kembali menjadi perhatian kita bersama. Kota Surabaya merupakan kota metropolis kedua terbesar setelah Jakarta yang tentunya predikat tersebut banyak sekali dijadikan oleh masyarakat dalam datang berbondong-bondong ke Surabaya untuk bisa meningkatkan taraf hidup mereka. Namun di sisi lain, peningkatan arus urbanisasi kian bertambah setiap tahunnya. Hal ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah Kota Surabaya dan menciptakan kepadatan penduduk, pengangguran hingga tekanan terhadap fasilitas publik yang tersedia. Melalui dialog kali ini kita akan membahas secara mendalam bagaimana peran pemerintah, khususnya DPRD Kota Surabaya dalam mengendalikan urbanisasi agar tetap memberikan dampak positif tanpa menimbulkan persoalan sosial baru di tengah-tengah masyarakat. Dan untuk membahas hal tersebut, saya sudah kedatangan narasumber kita, sudah di sebelah kanan saya, perwakilan dari Komisi A DPRD Kota Surabaya, ada Bapak Cahyo Siswautomo STMA. Halo Pak Cahyo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Ini Pak, kalau kita lihat ini Surabaya semakin hari semakin ramai. Pendatang baru selalu datang pasca Lebaran. Bagaimana Bapak kalau Bapak melihat dari sebagai anggota DPR, Bapak melihat pasca Lebaran 2020 ini, 2026 ini, bagaimana fenomena pendatang penduduk urbanisasi yang terus naik? Iya. Jadi kita pahami bahwa Surabaya ini merupakan ibu kota provinsi gitu ya, di Jawa Timur. Maka juga kita pahami juga ini ada hub Indonesia Timur ini juga di Surabaya. Maka itu tidak bisa kita pungkiri bahwa urbanisasi terutama pasca Lebaran, tiap pasca Lebaran itu akan terjadi gitu ya. Dan ini merupakan fenomena yang wajar karena ada magnet di kota Surabaya ini yang membuat warga luar kota Surabaya itu masuk ke Surabaya. Maka yang harus kita pahami juga bahwa selain jadi magnet itu, Surabaya ini punya carrying capacity atau keterbatasan daya tampung yang tidak semua penduduk itu, sejumlah penduduk ketika semakin bertambah itu infrastruktur dan sebagainya itu bisa ditunjang. Maka urbanisasi itu tidak bisa dibiarkan berjalan tanpa pengelolaan. Urbanisasi itu tidak bisa juga dicegah 100%, maka urbanisasi itu harus dikelola. Nah, maka harus ada pengawasan, pengendalian, agar kemudian urbanisasi ini tidak berdampak negatif, terutama pada lapangan kerja, ekonomi, permukiman, kemudian kualitas layanan publik. Sehingga ketika urbanisasi ini dikelola dengan baik, dengan pendekatan tertib, kemudian selektif dan berbasis solusi, ini menjadi potensi positif bagi kota Surabaya, bukan justru menambah masalah untuk kota Surabaya, urbanisasi itu sendiri. Tadi di awal Bapak mengatakan ada magnet atau faktor-faktor tertentu yang mungkin jadi daya pikat masyarakat untuk datang menaikkan taraf hidupnya ya, coba-coba di kota Surabaya. Magnet-magnet tersebut apa aja Pak? Kalau kita bisa ketahui bersama ya, ada beberapa. Yang pertama ada daya tarik ekonomi dan lapangan kerja. Iya, termasuk di dalamnya itu ada perbedaan UMK ya. Upah minimum kota atau kabupaten Surabaya ini masih yang tertinggi mungkin ya, termasuk yang tertinggi di Jawa Timur, sehingga lapangan pekerjaan pun juga lebih banyak gitu ya. Tetapi jumlah lapangan pekerjaan ini yang kemudian menjadi atensi kita. Kalau kemudian terus bertambah, tidak diukur, maka ini juga jadi bom waktu. Yang kedua adalah akses terhadap pendidikan dan fasilitas kota, ketersediaan sekolah, kampus, layanan kesehatan yang baik, lengkap, itu juga menjadi magnet juga kota Surabaya. Yang ketiga ada momentum pasca Lebaran. Jadi ada pergeseran jumlah penduduk gitu ya, ada kenaikan sehingga banyak warga yang mencoba peruntungan untuk merubah nasibnya di kota Surabaya. Itu tadi kurang lebih beberapa magnet yang kemudian bisa menyebabkan Surabaya menjadi urbanisasi ke kota Surabaya, arus urbanisasi yang masuk ke kota Surabaya. Kalau kita melihat historinya dari tahun ke tahun 2000,
2022, 2023 sampai 2026 ini bagaimana? Apakah terus bertambah jumlahnya atau bagaimana sejauh ini, Pak? Kalau lihat fenomena 2 tahun terakhir, 2024 ke 2025, itu ada penurunan gitu ya. Contoh saja, misal kalau saya lihat data yang sudah terdata, kalau 2026 belum ada data resmi ya, yang kami dapatkan sampai hari ini. Di 2024 itu ada arus masuk itu 6.250 urbanisasi, sedangkan di 2025 turun 5.655. Ada fenomena penurunan di 2 tahun terakhir. Nah, yang paling penting adalah tetap ada urbanisasi, dan itu meskipun penurunan ataupun nanti juga ada penaikan, mungkin tidak signifikan perubahannya, sekitar segituan ya, 4.000, 5.000, 6.000 gitu ya. Kalaupun naik mungkin sekitar 7.000. Itu harus tetap kemudian kita kelola dengan baik. Karena itu pemerintah Kota Surabaya ini mengambil langkah antisipatif yang dilakukan. Salah satunya adalah pengawasan yang lebih ketat. Jadi yang kita lihat itu bukan hanya lonjakan yang besar, tapi pemerintah Kota Surabaya ingin memastikan urbanisasi ini tetap terkendali dan tidak menimbulkan masalah sosial. Kira-kira langkah-langkah konkret apa yang dilakukan untuk bisa menekan urbanisasi, masyarakat datang berbondong-bondong ke Surabaya? Iya, sebenarnya ada beberapa langkah konkret ya, tapi yang utama sebenarnya harus bekerja sama dengan kota kabupaten di sekitar Surabaya, aglomerasi Surabaya, misalnya ada Gresik, Sidoarjo dan sekitarnya, sehingga terutama penduduk di sekitar Surabaya ini tidak berbondong-bondong masuk, karena lapangan pekerjaan di sekitar kota Surabaya ini sudah cukup. Atau kalau kemudian mau didata lebih detail lagi, yang masuk ke kota Surabaya ini asalnya dari penduduk mana. Nah, itu bisa komunikasi dengan penduduk asal yang kemudian jumlahnya sudah banyak di sana untuk kemudian menambah lapangan pekerjaan di sana sehingga tidak masuk ke Surabaya. Atau kemudian bisa nggak kemudian berkomunikasi meningkatkan, kalau alasannya karena UMK, bisa nggak UMK-nya dinaikkan gitu ya. Atau kemudian kalau alasannya karena fasilitas yang ada di Surabaya, misalnya terkait dengan pendidikan, kemudian kesehatan, bisakah kemudian kota kabupaten asal ini kemudian menyediakan fasilitas itu. Jadi yang paling pertama antisipasinya adalah Surabaya sudah berkomunikasi dengan kabupaten sekitar Surabaya ya, termasuk Gresik, kemudian Sidoarjo, Lamongan ataupun Bangkalan juga. Nah, tidak hanya itu, ada operasi justisi. Operasi justisi ini yang harus juga melakukan verifikasi lebih detail. Pendatang ini diklasifikasi, diverifikasi pekerjaannya, tempat tinggalnya, bahkan sampai dicek kebenaran kalau memang dia dijanjikan kerja di sini. Apalagi kalau datang ke sini nggak ada pekerjaan yang kemudian menjamin dia bisa tinggal di Surabaya, kemudian bisa bekerja di Surabaya, malah jadi beban nanti. Nah, untuk itu kita juga harus bekerjasama dengan RT RW. Langkah ini agar kemudian konkret bisa di lapangan harus berkomunikasi dengan RT RW. Baik. Ya. Ini sangat menarik. Saya tertarik dengan masalah regulasinya dengan daerah-daerah yang lain. Tapi saya akan lanjutkan setelah penulisan Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena NTV Interviews akan kembali usai pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Menghadirkan segmen spesial di Nusantara Economic Up. Baik pemirsa, kembali di NTV Interviews bersama Bapak Cahyosiswo Utomo STMH selaku anggota DPRD Komisi A Kota Surabaya dalam dialog peran pemerintah dalam upaya pengendalian urbanisasi terhadap pendatang baru pasca Lebaran 2026. Pak Cahyo, kita balik. Tadi saya tertarik sekali dengan bentuk regulasi. Kira-kira bagaimana Pak peran DPRD di sini dalam menyusun regulasi bekerja sama dengan daerah-daerah lain dalam menekan urbanisasi, Pak? Ya, yang pertama kalau ada perannya DPRD kan tidak seperti eksekutif. Eksekutif ini perannya mengeksekusi, yang berkomunikasi langsung dengan pemerintah daerah yang lain. Ini tentu pemerintah Kota Surabaya. Kalau DPRD tidak bisa sampai ke sana. Tapi untuk regulasi, kami di DPRD Surabaya memastikan aturan terkait administrasi kependudukan, kemudian ketertiban umum dan perlindungan sosial itu jelas, kemudian relevan dan bisa dijalankan di lapangan. Termasuk kemudian ketika melaksanakan operasi justisi terkait dengan administrasi kependudukan, itu juga harus jelas regulasinya. Itu bagian dari kami memberikan masukan kepada pemerintah Kota Surabaya.
seperti administrasi kependudukan ini ada di Spenduk Capil, kemudian ketertiban umum ada di Satpol PP, dan pelindungan sosial ini mungkin ada di dinas sosial atau mungkin dinas terkait lainnya yang kemudian berkaitan dengan urusan pelindungan sosial. Nah, jika diperlukan, kami di DPRD siap untuk mendorong penguatan regulasi, misalnya kewajiban lapor pendatang yang lebih tegas. Jadi hari ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya, terutama melibatkan RT RW setempat yang ketika ada kerabat yang datang, keluarga yang datang yang bukan tidak termasuk di KK alamat tersebut itu harus lapor dan kemudian didata. Kemudian integrasi data kependudukan ataupun pengaturan pengendalian pendatang berbasis kesiapan kerja ini juga bisa kita siapkan atau kita kemudian dorong pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan itu. Yang kedua, selain fungsi regulasi, DPRD Kota Surabaya itu ada fungsi pengawasan. Kami memastikan kebijakan pemerintah kota ini benar-benar berjalan dengan baik implementasinya. Seperti operasi justisi itu tidak hanya formalitas, dilakukan pendataan pendatang yang akurat dan tidak ada penyimpangan atau praktik lapangan yang kemudian menyimpang juga. Selain itu kami berperan memberikan rekomendasi kebijakan supaya pendekatannya tidak hanya penertiban tapi juga solusi, termasuk pelatihan kerja dan penguatan sektor produktif jika itu dibutuhkan setelah kemudian dilakukan proses-proses yang sudah berjalan oleh pemerintah Kota Surabaya. Sejauh ini regulasi yang sudah dilakukan, baik dengan tadi Dinas Tenaga Kerja dan departemen-departemen yang lain, bagaimana? Apakah mereka menyambut ataupun ada permasalahan di lapangan ditemukan? Ya, kalau sampai hari ini belum ada problem yang signifikan ya, problem yang signifikan. Seperti kemudian ada pembatasan jumlah KK ya, yang kemudian membatas jumlah KK baru misalnya ketika kita ingin membuat KK baru maka harus jelas ini tempat tinggalnya di mana, apakah ngontrak atau kemudian beli rumah dan sebagainya. Itu ada syarat-syarat seperti untuk kemudian bisa terbit KK yang baru. Itu bagian dari kemudian upaya untuk menertibkan, termasuk juga pendataan gitu ya, pendataan dengan operasi justisi. Ketika datang ke sini ini niatnya mau sebentar singgah atau kemudian menetap di sini begitu ya. Jadi warga di sini ikut masuk KK-nya sini, hubungan keluarga atau hubungan relasi dengan yang punya tuan rumah ini apa itu harus jelas. Termasuk juga ketika datang ke sini punya skill apa atau kemudian sudah diterima kerja di mana. Ketika sudah diterima kerja di mana, pemerintah kota pun kita dorong untuk mengkonfirmasi tempat kerjanya itu apa betul. Warga yang datang ke sini itu untuk warga yang bukan Kota Surabaya ini kemudian sudah dijanjikan tempat kerja di Kota Surabaya. Itu juga dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Perihal permasalahan tersebut kan memang sering ada kali kita temui di lapangan. Banyak yang datang, namun masih banyak yang belum jelas ya kerja di mana atau tempat tinggalnya di mana. Apakah sudah ada kebijakan khusus Pak untuk mengatur hal ini, memastikan pendatang memiliki tujuan yang jelas seperti pekerjaan dan tempat tinggal? Jadi sudah ada kebijakan yang cukup jelas dan tegas menurut kami dari pemerintah Kota Surabaya. Jadi Pemkot Surabaya ini memastikan pendatang ini punya tujuan yang jelas. Kebijakan ini tidak hanya himbauan, tapi juga sudah dijalankan melalui sistem pengawasan yang konkret, terutama lewat operasi justisi gitu ya. Beberapa poin utamanya, yang pertama adalah satu, wajib punya kepastian kerja dan tempat tinggal. Jadi penduduk yang bukan Kota Surabaya, kalau dilihat KTP-nya ketika operasi justisi akan ditanya punya kepastian tempat kerja dan tempat tinggal atau tidak. Pendatang yang masuk ke Surabaya harus bisa menunjukkan pekerjaan atau jaminan kerja dan tempat tinggal yang jelas. Ya, apakah kontrak, kos atau bukti yang lainnya. Yang kedua, verifikasi langsung di lapangan. Tidak hanya dicek administrasinya, tapi juga dicek kebenarannya. Jadi, misal mengaku sudah diterima bekerja di sini, maka akan dicek tempat kerjanya. Apa betul si fulan ini kerja di sini, serta diverifikasi janji kerjanya, apakah benar perusahaan ini ada atau tidak, dan seterusnya. Yang ketiga, mengklasifikasikan pendatang, jadi tidak disamaratakan. Ada pendatang yang dia itu pekerja formal, berarti harus wajib ada surat dari perusahaan bahwa dia diterima di pekerjaan tersebut. Kemudian ada pekerja informal, berarti ada wajib surat RT RW plus tempat tinggal yang jelas. Atau tamu keluarga yang kemudian wajib lapor 1 kali 24 jam, atau tanpa identitas. Nah, kalau tanpa identitas ini yang bisa diamankan dan dipulangkan dari asalnya. Yang keempat, evaluasi yang tidak jelas bisa ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dalam pemantauan tidak punya pekerjaan atau tidak punya tempat tinggal yang jelas, bisa dikenakan tindakan termasuk juga pemulangan. Bagaimana Pak pemerintah mengantisipasi dampak urbanisasi seperti meningkatnya pengangguran dan kemiskinan
di daerah kota Surabaya, Pak? Ya, itu kan dampak negatif ya. Nah, antisipasi dampak urbanisasi yang negatif itu tidak bisa hanya diurusi di hilir saja, tapi harus dari hulu sampai hilir. Dari penyaringan, pendatang, sampai penyerapan kerja. Ada beberapa yang kemudian bisa dilakukan dan diperkuat oleh pemerintah kota Surabaya. Yang pertama adalah filter di pintu masuk. Ini adalah upaya preventif. Melalui operasi justisi dan verifikasi pendatang, dipastikan punya pekerjaan atau kesiapan kerja, serta punya tempat tinggal yang jelas. Jangan sampai kemudian punya permasalahan tempat tinggal, termasuk permukiman kumuh yang timbul nanti, supaya tidak langsung menambah pengangguran baru. Yang kedua, pengarahan ke sektor produktif. Pendatang yang masuk ini tidak dibiarkan, tapi harus diarahkan ke peluang kerja yang ada dan ke sektor formal maupun informal yang tertata. Dan peran di Snaker di sini ini krusial. Tapi mungkin tadi saya ingatkan, pemerintah kota juga mengklasifikasikan pendatang, berarti bukan pekerjaan formal ataupun informal. Yang ketiga, pelatihan dan peningkatan skill. Ya, bagi yang belum siap kerja, ini diarahkan ke pelatihan kerja dan disiapkan agar bisa terserap industri, jadi tidak langsung kerja tanpa bekal yang cukup, skill yang cukup. Dan yang keempat, pengendalian sektor informal yang liar, yang tidak ada izin, yang tidak tertib dan sebagainya. Penertiban PKL liar, parkir liar, dan aktivitas tidak tertata dilakukan supaya ekonomi ini tetap berjalan dengan baik, tapi tidak menimbulkan masalah baru. Yang terakhir, ada pelindungan layanan sosial. Data kependudukan ini harus akurat, kemudian bahkan hari ini sudah diupdate di DTSen, sudah ada desil 1 sampai 10 tiap penduduk itu. Makanya nanti akan dicek penduduk ini masuk desil berapa. Supaya bantuan sosial ini tepat sasaran dan layanan kesehatan ini tidak overload, ataupun layanan sosial yang lainnya ini tidak over capacity juga. Baik, Pak Cahyo tadi sudah jelaskan sangat jelas. Namun bagaimana jika penduduk secara administratif mereka punya tempat tinggal, punya KTP semua dan lain-lain, namun pekerjaan mereka belum punya, atau mungkin ada PHK atau gimana gitu? Apa tindakan pemerintah di sini? Ini bicara penduduk di luar Surabaya ya. Nah, kalau penduduk di luar Surabaya itu tadi, apakah kemudian ketika dia PHK, kalau ceritanya PHK kan dicek. Makanya tadi klasifikasi pendatang itu tidak disamaratakan. Diklasifikasikan apakah dia itu pekerja informal, pekerja formal, pekerja informal, tamu keluarga atau tanpa identitas. Termasuk ini diklasifikasikan dulu. Kalau kemudian dia di PHK, sebelumnya dia kerja di mana, punya skill apa. Kalau kemudian ada pekerjaan yang cocok, ada lowongan yang cocok bisa dimasukkan di sana. Makanya peran dari Dispernaker di sini sangat krusial. Tapi kalau kemudian sudah tidak punya skill gitu ya, datang ke sini khawatir jadi beban, sesuai dengan peraturan yang berlaku nanti di data prosedurnya kalau memang harus dipulangkan ya harus dipulangkan ya, beda lagi urusannya. Baik, terima kasih Pak Cahyo, kita jadi sebentar Pak ya. Dan saudara jangan kemana-mana karena RTV Interviews akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Perahu kecil menuju seberang mengarungi lautan. Baik pemirsa, kembali bersama saya Marvel Chandra dalam program NTV Interview bersama Bapak Cahyo Siswautomo STMH selaku anggota Komisi A. Pak Cahyo, kita kembali Pak. Sebagaimana kita tahu bahwa memang kita berkaca di daerah-daerah maju seperti Jakarta dan lain-lain, dengan bertambahnya jumlah penduduk tentunya tidak menutup kemungkinan akan bertambahnya juga daerah kumuh. Sejauh ini Bapak melihat kota Surabaya apakah bisa terjadi seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, alhamdulillah di bulan ini itu kami telah menyelesaikan perda hunian yang layak kota Surabaya. Nah, salah satunya adalah ada mitigasi permukiman kumuh. Di sana juga diatur. Nanti detail kita mungkin ada kesempatan lainnya. Nah, potensi terkait dengan kawasan kumuh ini pasti ada, gitu ya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan urbanisasi. Kalau urbanisasi ini tidak dikelola dengan baik. Ini biasanya muncul ketika pendatang ini tidak punya pekerjaan tetap, plus tidak punya tempat tinggal yang layak. Sehingga akhirnya mencari hunian di lahan ilegal atau kawasan padat. Jadi nyempil-nyempil gitu ya kalau di kawasan padat. Atau kemudian di lahan ilegal itu misalnya, kalau kita mungkin perhatikan, ini juga jadi PR kita, ada yang kemudian mendirikan bangunan, ya entah permanen atau semi permanen itu di bantaran sungai atau di sempadan sungai gitu ya. Atau mungkin di tempat lahan ilegal yang lain yang milik BUMN atau BUMD gitu ya. Sehingga kemudian ada potensi pemukiman kumuh di situ.
Nah, di situ resiko kawasan kumuh itu bisa mulai terbentuk, terutama di daerah tadi ya, sempadan sungai, bantaran sungai, kemudian lahan kosong yang tidak terkontrol, tidak terawasi, yang punya itu tidak selalu mengawasi gitu ya. Kemudian mereka membangun hunian di situ. Kemudian di kawasan padat penduduk, termasuk juga itu gitu ya. Naik gitu ya, bikin lantai 2, lantai 3 dan seterusnya. Karena itu pengendalian di awal ini sangat penting. Jika pendatang ini sudah disaring, punya pekerjaan dan tempat tinggal yang jelas, maka potensi munculnya kawasan kumuh ini bisa ditekan potensinya. Di sisi lain, ini catatan bagi pemerintah Kota Surabaya, harus konsisten dalam menertibkan hunian liar. Jadi kalau sudah ada satu, itu jangan dibiarkan. Nanti kalau ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, maka nanti misalnya kalau di sungai, maka nanti dari ujung sampai ujung ini ada bangunan semua. Tapi asalnya dari mana? Dari bisa jadi ya pembiaran, ketidakkonsistenan pemerintah kota, kemudian membiarkan satu, kemudian dua dan seterusnya. Nah ini kita juga ingin memperkuat program hunian yang layak dan memastikan tata ruang kota Surabaya ini tetap terjaga. Kalau misalnya tentang tata ruang Surabaya ini kota yang dijadikan barometer bagi kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan kemajuan yang ada di Kota Surabaya tidak terlepas dengan fasilitas publik seperti transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Bagaimana Pak Bapak melihat dengan adanya lonjakan penduduk? Apakah akan berpengaruh atau bagaimana? Iya, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, bahwa Surabaya ini punya carrying capacity, punya keterbatasan kapasitas penduduk ya. Itu kenapa kok ada keterbatasan? Karena memang ada keterbatasan kesiapan fasilitas publik gitu ya, termasuk luas jalan, kemudian fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, itu ada batasnya, ada carrying capacity-nya. Nah, sebenarnya fasilitas publik di Surabaya ini relatif siap gitu ya, karena dari sisi manajemen dan sebagainya itu sudah baik. Tapi memang kapasitas di Surabaya ini dirancang untuk kota besar. Tapi sekali lagi saya sampaikan di awal, kapasitas ini ada batasnya. Ada misalnya kalau sekolah SD atau SMP itu ada rombelnya gitu ya, ada jumlah kelas yang terbatas gitu ya, ada luasan sekolah yang terbatas. Maka jika terjadi lonjakan penduduk yang tak terkendali, tekanan ini pasti sudah terasa, terutama nanti di urusan yang mendasar seperti urusan kesehatan. Itu ya kita nggak berharap ya, antrian di puskesmas itu nanti lebih ramai lagi gitu ya, RSUD bisa antriannya juga meningkat. Kemudian transportasi, peningkatan kepadatan lalu lintas itu juga pasti akan dipastikan. Mau nambah jalan sepanjang apa atau seluas apa lagi gitu ya. Kayak misalnya kita ketahui bersama yang sekarang MER gitu ya. Dulu sebelum ada MER ya macet. Sekarang ada MER macet lagi. Ya kan sama aja berarti. Berarti harus ada kemudian pengendalian. Nah, pendidikan yang membuat daya tampung ini sekolah bisa terbatas juga. Itu tadi luasan sekolah, bahkan Surabaya ini sekarang mau nambah sekolah juga, baik itu SD maupun SMP, sesuai dengan kewenangannya di pendidikan dasar ya. Nah, karena itu kesiapan fasilitas publik ini tidak bisa berdiri sendiri, ada keterbatasannya. Dan ini sekali lagi harus diiringi dengan pengendalian urbanisasi yang arus masuk urbanisasi yang datang ke Surabaya. Oke. Kalau kita bicara sistem pengendalian baru Bapak tuturkan, apakah ada sistem monitoring atau digitalisasi Pak untuk mengontrol keberadaan pendatang baru yang datang nanti Pak? Iya, saat ini sistem monitoring pendatang di Surabaya masih bertumbuh pada mekanisme RT RW dan kelurahan. Jadi ada pendatang baru, keluarga yang masuk, apalagi tinggal, bahkan 1 kali 24 jam itu yang bukan tinggal asli di situ sesuai KK-nya harus lapor RT RW. Nah, dengan dukungan data administrasi dari Pemkot ini sudah ada upaya di digitalisasi di sektor kependudukan. Tapi khusus untuk monitoring pendatang baru belum sepenuhnya terintegrasi dan real time. Nah, ini masih PR. Artinya secara umum pendataan itu sudah ada, tapi sistem kontrolnya itu end-to-end berbasis digitalnya ini masih belum cukup optimal. Karena itu kami mendorong penguatan ke arah yang pertama, digitalisasi wajib lapor pendatang. Pendatang bisa didata secara real time dan terhubung dengan RT RW langsung ke kelurahan sampai ke pemerintah kota. Yang kedua, integrasi data antar OPD. Ada integrasi data antara Dispenduk Capil, kemudian Satpol PP, Disnaker, Babamkesra yang kemudian di atas yang mengatasi untuk kecamatan dan kelurahan ini agar kemudian tidak berjalan sendiri-sendiri. Harus kolaborasi, harus komunikasi, harus koordinasi.
Harus ada integrasi data antar OPD. Kemudian yang ketiga ada dashboard monitor wilayah. Kecamatan, kelurahan ini bisa memantau pergerakan pendatang sehingga bisa cepat diambil tindakan atau antisipasi kalau ada lonjakan urbanisasi. Jadi sekali lagi saat ini sistemnya sudah ada tapi belum optimal untuk digitalisasinya. Ke depan harus didorong jadi digital, terintegrasi, dan real time. Ini kita masuk ke strategi jangka panjang nih Pak. Kira-kira apa yang dilakukan atau strategi atau ya program-program dari pemerintah untuk mengurangi daya tarik urbanisasi yang berlebihan ke Surabaya? Kira-kira ke depannya apa nih Pak? Jadi ada strategi jangka panjang yang mungkin sudah mulai dilaksanakan atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Strategi jangka panjang ini tidak hanya bisa dikerjakan Kota Surabaya saja, harus menyentuh akar masalah urbanisasi, yaitu ketimpangan antar daerah. Karena itu arah kebijakan yang sudah dan perlu didorong lagi adalah yang pertama penguatan kawasan aglomerasi, ya GKS plus gitu ya, Gresik, Sidoarjo dan wilayah sekitarnya. Surabaya ini tidak bisa menanggung sendiri, harus ada pemerataan ekonomi di Gresik, Sidoarjo dan wilayah sekitar agar peluang kerja ini tidak hanya menumpuk di Surabaya dan arus urbanisasi ini akan terbagi. Yang kedua, pemerataan lapangan kerja di daerah asal. Daerah asal, saya tadi sempat sampaikan kalau ada data ini daerah asalnya di mana, itu berarti kita komunikasi yang data terbanyak ini daerah asal mana. Itu harus ada pemerataan lapangan pekerjaan di sana. Jadi nambah lapangan pekerjaan di sana. Perlu kolaborasi antar daerah dan dalam satu provinsi ini untuk pengembangan industri di daerah dan penguatan UMKM lokal. Jadi orang itu tidak harus ke Surabaya untuk cari nafkah. Yang ketiga, peningkatan kualitas SDM. Ada link and match. Pelatihan kerja harus sesuai dengan kebutuhan industri, baik untuk warga Surabaya maupun calon pendatang. Supaya yang datang benar-benar terserap, bukan menambah beban, termasuk juga pengangguran. Yang keempat, pengendalian urbanisasi berbasis sistem. Digitalisasi data penduduk, monitoring arus masuk secara real time dan kebijakan selektif ini berbasis kesiapan kerja. Dan yang terakhir, penguatan kebijakan hunian dan tata ruang ini juga harus dipastikan. Pencegahan kawasan kumuh, penyediaan hunian yang layak, dan penertiban kawasan ilegal ini juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Kota Surabaya. Baik, Bapak mungkin singkat dan jelas terakhir Pak, harapan buat masyarakat di Kota Surabaya Pak. Ya, harapan kami urbanisasi yang terjadi yang kemudian tidak bisa kita cegah 100%, ini diharapkan bisa menjadi nilai tambah positif bagi Kota Surabaya, bukan malah jadi negatif, jadi beban gitu ya. Artinya yang datang ke Surabaya adalah mereka yang siap bekerja, punya keterampilan, dan bisa langsung masuk ke sektor produktif. Untuk itu ada beberapa hal yang harus dijaga. Yang pertama, urbanisasi yang berkualitas. Pendatang harus punya kesiapan, termasuk punya skill, sehingga urbanisasi ini bisa berkualitas. Yang kedua, sistem yang mengarahkan, bukan hanya menyaring. Mendatang tidak hanya didata, tapi juga diarahkan ke pekerjaan, difasilitasi pelatihan jika perlu. Yang ketiga, keseimbangan dengan kapasitas kota. Jumlah penduduk ini harus dianalisa sejalan dengan daya tampung infrastruktur, layanan publik, dan kemampuan fiskal daerah. APBD ini juga harus diukur di situ. Dan yang keempat, ini yang tidak harus dikerjakan, yaitu kolaborasi lintas daerah. Supaya arus urbanisasi ini tidak menumpuk di Surabaya saja, tapi lebih merata. Dan semoga dengan fenomena 2 tahun terakhir ini, urbanisasi ini yang turun, meskipun ya nggak terlalu signifikan, tapi tetap turun, ini juga merupakan hasil dari kolaborasi lintas daerah yang optimal. Baik, terima kasih Pak, ini sangat jelas sekali. Paling tidak kita bisa menyikapi bahwa memang urbanisasi ini bukan fenomena yang harus dihindari, namun juga harus dikelola dengan kebijakan yang tepat, data yang akurat, serta kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan masyarakat. Ya. Baik, dan setelah demikian program NTV Interviews kita kali ini bersama Bapak Cahyo Siswotomo STMH selaku anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya. Saya Marvel Chandra, sampai jumpa di NTV Interviews berikutnya. Acara ini dipersembahkan oleh mengupas